Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil karim rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu fala nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Bapak, ibu-ibu dan sahabat-sahabat jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh yang penuh berkah ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa memperbaiki diri. Terlebih lagi momen pergantian tahun Hijriah 1447 menjadi momentum awal dari perubahan kita, dari yang buruk menjadi baik, dari yang baik menjadi yang lebih baik, dari yang lebih baik kepada yang lebih baik lagi insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Izinkan pada subuh yang mulai ini kita akan pelajari satu doa yang Rasulullah biasakan membacanya setiap masuk awal bulan baru. Ya, doa ini dibaca setiap masuk awal bulan baru, bukan tahun baru ya, tapi awal bulan baru. Berarti dibacanya 12 kali dalam setahun ya. Walaupun sudah telat 2 hari, setidaknya tidak apa-apa. Ada maklumat tambahan bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kita doa ini yang dibaca setiap masuk awal bulan baru. Banyak riwayat yang diriwayatkan oleh para ulama hadis. Izinkan saya bacakan dari riwayat Imam At-Tirmidzi. Bismillahirrahmanirrahim. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah membiasakan diri membaca doa setiap masuk awal bulan baru. Apa doanya? Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah hilala rushdin wa khairin. Sudah hafal semuanya Bapak Ibu? Sudah pernah dengar doa ini? Pernah minimal barusan ya Pak ya. Baik, saya coba ulang lagi doanya. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah hilala rushdin wa khairin. Coba saya terkinkan ya. Silakan diikuti. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah hilala rushdin wa khairin. Baik, pertama, doa ini
memilih redaksi awalnya dengan kata Allahumma. Dalam redaksi doa ada dua kata yang sering muncul. Kalau yang pertama Allahumma, yang kedua biasanya Rabbana. Dari segi intonasi suara itu berbeda, karena bobotnya pun berbeda. Ketika menyebutkan Allahumma dengan suara yang agak berat, ya, Allahumma. Kenapa agak berat? Karena bobotnya luar biasa. Beda lagi dengan Rabbana, itu agak ringan, ya, Rabbana agak ringan. Allahumma diambil dari kata aliha ya'lahu, yang artinya yang maha luhur, yang maha jauh bandingannya. Jadi ketika berdoa dengan ada sisipan kalimat Allahumma, rasakan betapa kita ini jauh bandingannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kecil dibanding dengan kemahabesarannya Allah Subhanahu wa taala. Kita ini hina dibanding dengan kemaha muliaannya Allah Subhanahu wa taala. Kita ini lemah dibanding dengan kemaha perkasaannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika nyebut Allahumma itu terkikis yang namanya sifat-sifat takabur, congkak, merasa diri lebih dari yang lain, itu terhapus. Karena kita sadar kita ini gak ada apa-apanya. Allahumma, begitu luhur, begitu tinggi zat yang kita minta ini, Allah tabaraka wa ta'ala. Lain halnya dengan Rabbana. Rabbana dari kata Rabba Rabbi, yang artinya adalah yang mendidik, yang mengurus, yang mengayomi, yang mengatur. Itu makna Rabba Rabbi, Rabbal Alamin, ya, yang mengatur alam raya ini. Ini ekspresinya agak beda. Saya ibaratkan seperti kita dengan orang tua kita, ya, Bapak Ibu posisinya sebagai anak dari orang tua kita yang sudah pisah alam di alam barzah sana. Kira-kira kita sebagai anak masih merasa dekat nggak dengan orang tua kita? Masih, walaupun beda alam atau jauh fisiknya. Bagi yang merantau mungkin orang tua kita di kampung sana, kita di sini, secara fisik berjauhan, tapi secara emosional ada tautan batin, ya, merasa dekat dengan ayah kita, merasa dekat dengan ibu kita. Karena apa? Karena kebaikan-kebaikan mereka, karena kemurahan-kemurahan. Begitupun Allah Subhanahu wa taala. Rasakan itu. Rabbana, begitu dekat rahmatnya Allah. Rabbana, begitu dekat karunia Allah Subhanahu wa taala. Itu beda kata, beda bobot. Allahumma ahillahu alaina. Ya Allah, terbitkanlah hilal kepada kami. Penentuan hilal dalam kaidah Islam itu mudah. Kalau tidak lihat, ya pakai teropong, lihat apa istilahnya itu awal bulan baru hilal, bisa dengan hisab hitungan. Karena bulan Hijrah itu tetap dia itu. Kalau tidak 30 ya 29. Jadi enggak ada 28, enggak ada 31. Rasul mengatakan asyhru hakadha 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 au hakadha. Nah, ini beliau melipat jempolnya. Bulan itu 3 kali ya, 1, 2, 3. Berapa itu? 30. Atau hakadha, atau segini, berapa itu? 29. Itu penentuan bulan hilal. Allahumma ahillahu alaina. Ya Allah, terbitkanlah hilal kepada kami. Ada 3 permohonan yang kita panjatkan setiap bulannya, 3 permintaan yang kita minta kepada Allah setiap bulannya. Yang pertama apa? Bil amni wal iman. Di hadis yang lain bil yumni wal iman. Ini kita minta pertama kali. Ya Allah, terbitkanlah hilal kepada kami bulan ini, yaitu Muharram, bil amni wal iman, dengan datang membawa keamanan dan keimanan.
disandingkan dua kata ini, kata iman dengan aman, ya. Berarti maksudnya adalah kalau ingin mendapatkan keamanan, kalau ingin aman negeri ini, aman komplek ini, atau bahkan mengkerucut lagi aman rumah tangga kita ini, maka jawabannya adalah seberapa hebat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kuat imannya, maka akan semakin aman. Sebaliknya, mohon maaf, kalau imannya tidak ada, walaupun sistem keamanan sudah menggunakan standar internasional, tapi tidak ada iman, kira-kira aman enggak? Jebol enggak? Jebol, Pak. Walaupun pertahanannya kuat gitu kan ya, dengan segala lapisan-lapisannya, tapi kalau enggak ada imannya, itu akan tembus semuanya itu. Maka pertanyaannya adalah, siapakah orang yang beriman itu? Dan kita pengen tahu orang yang berimannya yang benar-benar beriman. Kita lihat bagaimana Allah mendefinisikan siapakah orang yang beriman yang sebenar-benar iman itu. InsyaAllah kita termasuk dalamnya. Di surah Al-Anfal surah ke-8 ayat 2, 3 dan 4, Allah mendefinisikan siapakah orang beriman itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Baik, kalau kita analisa dalam Quran, penyebutan kata iman tampil dengan dua wajah. Yang pertama dengan wajah isim, yang kedua dengan wajah fi'il. Itu ternyata bobotnya berbeda. Ketika bicara iman dalam bentuk kata kerja fi'il, ya ayyuhalladzina amanu. Amanu ini kata kerja, al-fi'lul madhi, kata kerja yang telah lampau. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman. Biasanya setelah penyebutan kata iman dengan wazn atau dengan wajah fi'il atau kata kerja, maka berikutnya dipastikan ada perintah atau larangan. Perintah untuk kita laksanakan dalam rangka menguatkan keimanan kita, dan larangan untuk kita jauhkan dalam rangka menguatkan keimanan kita. Jadi indikasinya kata iman dengan fi'il ini imannya belum kuat, maka kuatkan dengan amalan berikutnya. Amalkan perintah itu atau jauhi larangan itu, insya Allah imannya akan kuat, imannya akan bertambah. Tapi lain hal ketika kata iman ditampilkan dalam bentuk isim, al-mu'minun, al-mu'minin, ini isim, ya. Maka setelah kata al-mu'minun atau al-mu'minin tidak ada perintah, tidak ada larangan, berarti menunjukkan imannya kuat. Yang ada apa? Yang ada adalah tanda-tandanya, karakternya, ciri-cirinya, sifat mereka bagaimana nih orang yang kuat imannya itu. Nah, ini berbeda gaya bahasanya itu. Di ayat ini, di surah Al-Anfal ini, Allah suguhkan kalimat iman dalam bentuk isim, berarti akan menjelaskan karakter siapa orang yang beriman, yang imannya itu kuat. Ditambahkan narasi ayatnya dengan kalimat innama. Innamal mu'minun, innama, sungguh, hanya. Jadi innama ini adalah adatul hasyar, alat atau kata yang menunjukkan pembatasan, ya. Sungguh, hanya,
disebut orang beriman itu adalah seperti itu mungkin ya. Innamal mu'minun. Siapakah orang yang beriman yang sebenarnya itu? Saya coba loncat dulu ke ayat keempatnya. Ulaika humul mu'minuna haqqa. Mereka adalah orang yang beriman yang sebenar-benar iman. Bahkan pengulangan dhamir ulaika kemudian hum. Mereka dua kali. Ulaika artinya mereka, hum mereka. Ketika dhamir itu diulang, itu menunjukkan penegasan. Jadi kalau boleh kita terjemahkan, mereka sungguh-sungguh, gitu kan ya. Ulaika humul mu'minuna haqqa. Sungguh mereka ini adalah orang yang beriman yang haqqon, yang sebenar-benar iman. Dua penegasan. Pertama dengan pengulangan dhamir, yang kedua dengan kalimat haqqan, benar-benar iman. Maka Allah tidak diam. Allah siapkan reward bagi orang-orang yang punya karakter-karakter ini. Lahum darajatun inda rabbihim. Mereka ini, itu orang-orang yang beriman yang sebenar-benar iman ini, lahum darajat, akan Allah berikan darajat, kedudukan, posisi-posisi bergengsi tepat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Darajatun inda rabbihim, tepat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mulia kedudukannya, terhormat derajatnya. Mungkin semasa hidupnya atau satu sosialnya bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, tapi penduduk langit menilai inilah mendapatkan darajatun inda rabbihim. Mereka mendapatkan posisi atau derajat tepat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Plus yang kedua adalah wa maghfirah, mendapatkan ampunan, diampunkan dosa-dosanya. Plus puncaknya adalah wa rizqun karim, rizki yang mulia. Berupa apa itu? Dimasukkannya ke dalam surga-surga Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah, siapa mereka ini? Bagaimana karakternya? Apa tanda-tanda orang yang beriman yang sebenar-benar beriman itu? Allah sebutkan di dua ayat sebelumnya, ayat 2 dan 3. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Baik, ada 5 karakter di sini. Ada 5 tanda yang harus kita miliki agar kita masuk kategori ulaika humul mu'minuna haqqan, orang yang beriman yang sebenar-benar iman. Apa tanda pertama? Yang pertama adalah alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, yaitu orang-orang yang disebut nama Allah. Perhatikan di sini, dzukira ini menggunakan passive voice, ya, bentuk pasif, disebut, yaitu orang-orang yang ketika disebut nama Allah, disebut saja, berarti dia nggak nyebut, disebut, diperdengarkan nama Allah. Ini baru dzukira saja, baru disebut saja, sudah luar biasa. Wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka. Apalagi kalau kita sebagai pelakunya yang menyebutnya, zakarallah, menyebut nama Allah, bukan disebut. Ini luar biasa ya. Disebut saja sudah luar biasa, apalagi kalau kita menyebut nama itu. Maka sering-sering nyebut nama Allah, ya. Berarti kalau dzukira, ini kita sudah malas, Pak. Ya, sudah malas kan? Dengar aja. Dengar orang zikir, ya, dengar orang wirid, dengar dzukira. Dia tidak zikir, dia tidak wirid, hanya diperdengarkan kepadanya. Itu saja sudah luar biasa. Apalagi kalau kita sebagai subjeknya,
sebagai pelakunya, dzakarallah, yang menyebut nama Allah, maka getaran takutnya semakin kuat. Karena penting ketika hati ini sudah bergetar takut ini, wajilat qulubuhum, getar, ketika bergetar hati mereka. Getaran di sini dalam beberapa tafsir dikatakan al-wajal fi hadhil ayah. Getaran dia ini bukan getaran fisik. Jadi bukan blok enggak gitu ya. Tapi maksudnya adalah khasyatul 'abdi li rabbih. Takutnya hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipilih kalimat takutnya menggunakan kalimat khasyah. Karena dalam bahasa Arab takut itu biasa tampil dengan dua kata. Ada khasyah, ada khauf. Ya. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ada khauf, ada khasyah. Terjemahannya adalah takut dua-duanya. Tapi ternyata beda cara. Ini bahasa Arab ini luas, ya. Beda penyebutan makna, walaupun maknanya sama, tapi ternyata beda caranya. Khasyah, takut, itu adalah dengan cara mendekati yang ditakutinya. Itu khasyah namanya. Khasyatul 'abdi li rabbih. Takutnya hamba kepada Tuhannya dengan cara mendekatkan diri kepada zat yang ditakutinya, itu khasyah namanya. Ada lagi khauf, ya. Takut dengan cara menjauhi. Nah, itu beda ya. Kalau khasyah takut dengan cara apa? Mendekati. Kalau khauf takut dengan cara menjauhi. Apa yang kita jauhi? Larangannya, murkanya, marahnya, bencinya kita jauhi. Kita takut pada Allah akan murkanya, akan siksaannya. Allahu Akbar. Nah, di sini diterjemahkan wajilat qulubuhum khasyatul 'abdi. Takutnya hamba kepada Tuhannya dengan cara mendekatkan diri, bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah ketika getaran takut ini semakin kuat karena sering nyebut Allah, maka dalam jiwa hamba tersebut gak ada kamus yang namanya maksiat. Gak ada. Karena mustahil bertemu antara getaran takut dengan getaran maksiat itu berbarengan, gak mungkin, mustahil. Ketika getaran takutnya muter atau menguat, maka terpental yang namanya maksiat. Sebaliknya kalau getaran takutnya gak ada, maka maksiat akan masuk. Ya, nggak ada cerita orang yang koruptor ketika korupsinya baca bismillah, ada nggak Pak? Bismillah saya mau maling, nggak ada ya, nggak ada. Atau setelah maling dia baca alhamdulillah, nggak ada, nggak akan terucap itu. Kalau terucap aja mau korupsi baca bismillah, itu nggak akan jadi korupsinya itu. Nah, masya Allah, luar biasa. Ini yang pertama, hujamkan rasa takut ini agar kita digolongkan menjadi orang-orang yang beriman, yang sebenar-benar beriman. Karena penting ketika getaran takut itu semakin kuat, maka yakin Allah bentengi diri kita, Allah bentengi jiwa kita ini dari yang namanya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ini yang pertama. Yang kedua, siapakah orang yang beriman yang sebenarnya itu? Tanda kedua adalah wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan. Lagi-lagi tampil dengan passive voice juga, bentuk pasif. Tuliyat, dibacakan kepada mereka, dinampakkan kepada mereka, diperlihatkan kepada mereka. Apa itu? Ayatuhu, tanda-tandanya. Baik itu ayat yang berupa kauniyah alam raya ini, ataupun ayat-ayat yang berupa tersurat ayat yang kita baca ini. Jadi ada yang skala makro, ada yang skala mikro. Ini dua terjemahannya dibenarkan. Maka seharusnya ketika kita keluar rumah, ya Bapak Ibu dan sahabat-sahabat, menghirup udara oksigen yang segar, melihat hijaunya dedaunan,
mendengar gemercik air, kicauan burung, harusnya itu semuanya menambahkan keimanan. Zadathum imanan. Tanda-tanda tersebut menambahkan keimanan. Pergantian siang malam, terbitnya matahari, terbenamnya matahari, pergantian, harusnya semuanya itu zadathum imanan. Ia sadar, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Rabb, wahai Tuhan, sungguh Engkau tidak menciptakan semuanya itu dalam keadaan batil, sia-sia. Pasti akan ada keteraturan, keseimbangan. Enggak ada cerita matahari tabrakan dengan bulan, tidak ada. Allahu Akbar. Ini baru dinampakkan, dibacakan kepada mereka ayatuhu, ayat-ayatnya. Atau skala yang kecil tadi, yaitu surah-surah yang kita baca ini, ayat yang kita baca di Quran yang kita baca ini. Maka semakin banyak ayat yang dibaca, maka semakin bertambah keimanannya itu. Karena iman itu ya sifatnya al-iman yazdadu wa yanqus. Iman itu kadang bertambah, kadang berkurang. Bima yazdadu wa bima yanqusu. Dengan apa iman itu bertambah dan dengan apa iman itu berkurang? Para ulama mengatakan yazdadu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman kita ini bertambah dengan ketaatan, sebaliknya iman kita akan berkurang dengan apa? Dengan kemaksiatan. Maka ketika ayat yang kita baca sehari sekian juz, maka semakin banyak ayat yang dibaca tadi, maka semakin banyak kekuatan iman yang akan kita rasakan. Sebaliknya mohon maaf, yang jarang baca Quran, bahkan di hari itu tidak ada satu huruf pun yang keluar dari lisannya, dari mulutnya, maka dipastikan keimanannya akan rapuh. Karena apa? Tidak ada ayat yang dibaca. Maka sesibuk apapun, luangkan waktu kita untuk bercengkrama dengan ayat-ayat Allah tabaraka wa taala. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Kita ingin mendapatkan derajat yang tinggi di mata Allah, ya. Karena apa? Karena ayat yang dibaca. Penentunya adalah berapa ayat yang kita baca. Sampai Rasul mengatakan, yuqalu li sahibil Quran iqra wartaqi. Baca dan naiklah, baca dan naiklah. Semakin nambah ayatnya, semakin nambah tingkatannya. Ya, iqra wartaqi waratil kama kunta turatil fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqrauha au tuqra. Sungguh kata Rasulullah, manzilah kita ini, kedudukan kita ini ditentukan akhir ayat berapa yang kita baca. Berbahagialah Bapak Ibu yang sudah punya wirid baca Qur'annya, dan biasakan untuk anak cucu kita, setidaknya biasakan khatam tilawah aja. Ya, kalau bisa diapresiasi. Ya, jangan hanya ulang tahun saja ya. Ulang tahun enggak ada karya, enggak ada prestasi. Ketika anak cucu kita ini khatam Iqra, rayakan Pak. Ya, khatam suratul Baqarah misalkan ya, rayakan. Khatam Quran 30 juz, rayakan. Khatam hafalan juz amannya, rayakan, apresiasi. Ya, jangan sampai mereka tidak merasakan ya kelebihan itu dari orang tua atau kakek neneknya. Apresiasi mereka. Ya. Ini yang kedua. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Karena kita yakin ayat-ayat yang kita baca ini kelak nanti hari kiamat akan datang menjadi syafaat menolong kita. Maka sapa semuanya. Bapak punya anak 5, hanya disapa 3, yang 2 jelas nggak Pak kira-kira? Iri nggak? Iri Pak. Begitu Al-Quran ada 114 surat, sapa semuanya. Jangan Yasin mulu, jangan Kahfi mulu, jangan Al-Mulk terus. Al-Baqarahnya sapa, Ali Imrannya sapa, An-Nisanya sapa, sapa semuanya. Iqra'u Al-Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca oleh Al-Quran, kata beliau, baca oleh Al-Quran. Karena bacaanmu
bacaan Qur'anmu itu hari kiamat nanti kelak datang menjadi penolong, syafaat untuk sahabatnya. Maka rumusannya adalah Al-Quran sahabat di dunia, syafaat di akhirat. Quran berubah menjadi syafaat kalau ia diperlakukan di dunia sebagai sahabat. Sebaliknya Quran pun akan jadi laknat. Mohon maaf. Jadi Quran itu ada dua wajah, Pak. Ya. Kadang ya guru-guru atau asatid sering menyampaikan hadis-hadis tentang fadilah Quran. Tapi ada satu hadis di mana Rasul mengatakan hati-hati. Ternyata Quran itu ada dua sisi, dua dimensi. Satu sisi mendatangkan keberkahan atau syafaat. Sisi lain pun mohon maaf, Quran bisa membawa laknat. Kapan itu? Rasul mengatakan rubba qari'in wal Qur'anu yal'anuh. Banyak para qurra, banyak para qari, penghafal Quran atau khatam berkali-kali, tapi Quran yang ia baca, yang hafal ternyata melaknatnya. Kenapa? Karena Quran dibacanya tidak selaras dengan perbuatannya atau bahkan berbalik. Yang harusnya dikerjakan malah ditinggalkan, yang harusnya ditinggalkan malah dikerjakan. Maka berpindah menjadi apa? Laknat bagi si pembaca tersebut. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini tanda yang kedua. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Yang ketiga apa? Orang yang beriman yang sebenarnya itu adalah memiliki karakter wa ala rabbihim yatawakkalun. Dipilih kalimat yatawakkalun dengan wazan fi'il mudhari. Ya, yatawakkalun, yu'minun, yuqimuna, apalagi yunfikuna, itu namanya fi'il mudhari. Ya, present continuous. Apa artinya? Pekerjaan yang sering dilakukan, aktivitas yang continue, yang berkelanjutan. Ini yang diminta. Berarti terjemahannya wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka senantiasa. Ini saya sebutkan kalimat senantiasa bertawakal. Disebutkan di awal Tuhannya dulu, wa ala rabbihim, kepada Tuhan mereka, baru pekerjaannya. Itu fokusnya ke sana. Wa ala rabbihim yatawakkalun, kepada Tuhan mereka bertawakal, mereka senantiasa bertawakal. Ya, apa itu tawakal? Menyerahkan keputusan hidup ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup itu bukan yang kita rencanakan. Kita hanya bisa merencanakan, membuat planning. Tapi apa yang Allah putuskan di hari itu adalah keputusan yang terbaik untuk kita. Bisa jadi yang terjadi hari ini baik, belum tentu baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Atau sebaliknya, buruk di mata kita, belum tentu buruk di mata Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah mengatakan, "Asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrun lakum." Bisa jadi kata Allah, yang kalian benci ternyata baik buat kalian. Atau sebaliknya, yang kalian cinta, yang kalian suka itu ternyata buruk buat kalian. Maka patokannya bukan kehendak kita, bukan maunya kita, bukan rencana kita, tapi adalah rencana Allah Subhanahu wa taala. Maka gantungkan masalah ujung atau hasil itu kepada Allah. Itulah yang terbaik untuk kita. Maka siapkan dua mental dalam menghadapi ujian takdir itu. Yang pertama adalah mental bersyukur. Saat yang terjadi hari ini sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan rencananya, sinkron dengan apa yang diplanningkannya. Bersyukurlah agar kita tidak sombong, agar tidak takabur, berbangga diri, ujub. Ya, mentang-mentang dia kuliahnya magister, manajemennya bagus gitu kan ya, berhasil acaranya. Tunggu dulu. Kenapa berhasil acaranya? Bukan karena manajerial yang rapih, bukan, tapi karena apa? Karena Allah berkehendak. Bersyukurlah. Allah sinkronkan antara kehendak Allah
dengan kehendak kita. Itulah yang namanya at-taufiq. Ya, at-taufiq artinya adalah sinkronnya kehendak Allah dengan kehendak kita dan gak akan terbalik. Ya, kehendak Allah yang mendominasi, itu yang terbaik. Sebaliknya mohon maaf, jika hari ini yang kita rencanakan, yang terjadi ternyata meleset dari yang kita harapkan, maka siapkan mental apa? Bersabar. Itu yang terbaik. Mungkin belum saatnya, mungkin belum pantas untuk kita, maka pantaskan diri. Pantas nggak kita ini mendapatkan sesuatu itu? Jika hari itu ternyata belum Allah kabulkan, berarti belum pantas kita ini. Itu saja. Jadi nggak ada rasa kecewa, nggak ada berkecil hati, nggak ada. Pantaskan diri kita. Yang ada keinginan ini, keinginan itu, gitu kan ya. Pantaskan diri aja dulu. Pengen punya rumah, pengen punya kendaraan, pengen naik haji atau umroh, sudah pantas belum? Kalau Allah kabulkan doa naik hajinya, sudah pantas belum? Kalau Allah kabulkan mendapatkan kendaraan itu, sudah pantas belum? Pantaskan diri aja dulu. Maka bersabarlah, insya Allah ketika saatnya datang sungguh sangat indah. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Serahkan keputusan hidup ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa merencanakan, Allah lah yang memutuskan, dan pastinya yang Allah putuskan itu baik. Itu yang terbaik. Sampai Rasul memuji kita. Ajaban li amril mu'min, kata beliau. Sungguh hebat orang beriman itu. Kenapa? Inna amrahu kullu khair. Orang beriman itu menjadikan segalanya baik. Ya. Ketika diberi kekayaan, kesuksesan, limpahan harta, itu baik. Sebaliknya mohon maaf kita kan ya, ketika diuji pun dengan banjirnya, dengan musibahnya, dia jadikan itu kebaikan. Ya, luar biasa. In asabathu as-sarra syakara wa kana khairan lahu wa in asabatu ad-dharra sabara wa kana khairan lahu. Itu sikapnya. Ketika Allah uji dengan kelapangan, kesuksesan, ia tidak lupa diri. Dia bersyukur kepada Allah. Sebaliknya ketika Allah uji dengan kesempitan, dengan kemiskinan atau musibah, dia bersabar. Dia yakin dengan janji Allah. Innallaha ma'as sabirin. Sungguh Allah bersama. Ya, bersama itu gimana gambarannya? Bareng. Allah tuh bareng dengan siapa? Dan orang-orang yang sabar dengan keputusan Allah saat itu. Allah rindu tangisan kita, Allah rindu munajat kita, Allah rindu istighfar kita. Mungkin kita belum pantas mendapatkan sesuatu itu, maka pantaskan diri dulu. Insya Allah Allah kabulkan. Kalau tidak di sini, di sana nanti insya Allah. Baik, ini tanda yang ketiga. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Setelah tiga tanda di satu ayat ini, di ayat ketiga Allah tambahkan dua tanda berikutnya. Tanda yang keempat, orang yang beriman itu adalah alladzina yuqimunas shalah. Lagi-lagi Allah tampilkan kalimat mendirikan salat dalam bentuk fi'il mudhari' lagi. Seperti hanya yatawakkalun fi'il mudhari', yuqimuna fi'il mudhari'. Berarti apa maknanya? Yaitu orang-orang yang senang mendirikan sholat, orang-orang yang gemar mendirikan sholat. Allahu Akbar. Jadi sholatnya itu merupakan kesenangan, kegemaran, tidak lagi sebuah paksaan atau sebatas menggugurkan kewajiban, tidak. Tapi dia buat sholat tadi membuat senang, membuat tenang, membuat nyaman batinnya. Maka dia yukimun, senantiasa atau gemar mendirikan sholat, baik yang fardunya, yang sunnahnya, senang, tidak berat. Ya, maka di sini sholat sebagai apa? Tempat tasliyah, istilahnya itu hiburan bagi orang-orang beriman. Dengan hiruk pikuk dunia, dengan problematika kehidupan, maka ia tumpahkan semua permasalahannya dalam salat-salatnya.
ia bercengkerama dengan Allah tabaraka wa taala. Karena salat adalah mi'rajul mu'min. Rasakan itu. Salat adalah media komunikasi hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Silakan tumpahkan curahan hati kita kepada Allah tabaraka wa taala. Sebagaimana Ibrahim ketika berkeluh kesah di usia tua, belum punya anak atau keturunan, maka Ibrahim apa katanya? Wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Aku hanya kembali kepada Allah. Ia tumpahkan curhatan hatinya itu kepada Allah semata, tidak ke yang lain. Ya, Rabbi habli minas solihin. Munajatnya dibungkus dalam sebuah doa. Wahai Tuhan, karuniakan kepadaku keturunan. Minta kepada Allah. Minta, ucapkan, jangan diam. Minta, doa. Allah jawab doa-doa kita. Kalau enggak berdoa, apa yang Allah jawab? Itu kan rumusannya ya. Falyastajibu li waliyu'minu bi, gitu kan ya. Karena Allah syaratkan ujibu da'watad da'i idza da'ani. Itu rumusannya. Aku jawab permohonan hambaku jika hamba tadi berdoa kepadaku, meminta kepadaku. Sebaliknya mohon maaf, kalau kita jarang angkat tangan berdoa, jarang bermunajat, apa yang Allah jawab? Allah kan Maha tahu. Iya, Allah kan Maha tahu hajat kita. Iya benar. Tapi Allah minta kepada kita, mintalah kepadaku. Astajibu, ujibu da'watad da'i. Aku jawab doa-doamu. Syaratnya satu, idza da'ani. Jika engkau ya hamba-hambaku berdoa kepadaku, itu yang Allah suka. Baik, ini apa yang keempat ya, alladzina yuqimunas shalah. Orang-orang yang mendirikan salat, gemar mendirikan salat. Dia betah dengan salatnya. Ini yang pertama, ia jadikan sebagai mi'rajul mu'min, media komunikasi hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, agar salat yang kita dirikan ini menjadi betah atau nyaman, jadikan juga salat sebagai apa? Media pembersih. Ya, alat untuk bersih-bersih. Di sini mohon maaf kalau Bapak Ibu mandi dalam sehari berapa kali? 2 kali ya Pak ya. Bersih nggak Pak 2 kali? Lumayan lah bersih. Bagaimana ceritanya kalau Bapak Ibu atau sahabat-sahabat di sini mandinya 5 kali sehari? Bersih nggak Pak? Wow, glowing ya Pak ya. Itu yang Rasul gambarkan ya. Wahai para sahabat, bagaimana kiranya jika ada sungai yang mengalir di depan rumahmu dan kalian mandi di sungai itu 5 kali sehari, apakah hal yabqa minad danas, kata beliau, apakah tersisa kotor di badanmu? Para sahabat mengatakan la ya Rasul, enggak. Itu baru yang 5 Pak. Apalagi di sini insyaallah tahajudnya, duhanya, tahiyatul masjidnya, qobliyah ba'diyahnya, Allahu akbar. Berapa rakaat Pak kira-kira Pak dalam sehari? Bisa menghitung enggak Pak? Saya yakin lebih dari 50 kali. Betul enggak Pak? Terasa enggak Pak? Dalam sehari itu kalau Bapak hitung dari mulai tahiyatul masjid subuh gitu kan sampai isya itu 50 kali itu Pak. 50 rakaat itu. Masya Allah luar biasa. Di luar tahajudnya tuh, di luar duhanya itu baru tahiyatul masjid, qobliyah, ba'diyah dan salat fardunya itu udah 5 rakaat. Berarti Masya Allah bersih itu hamba tadi dengan salat-salatnya. Allahu akbar. Atau yang ketiga, kita jadikan salat yang kita jadikan ini sebagai apa? Sebagai penggugur. Rasakan itu. Selain pembersih, salat juga berfungsi sebagai apa? Penggugur. Penggugur apa? Dosa-dosa. Rasulullah menggambarkan, innal 'abda idza qama ila shalah utiya bidunubihi ala ra'sihi wa atiqaihi. Sungguh kata Rasulullah, jika ada hamba Allah berdiri itu salat, saat berdiri itu saatnya ditumpuknya dosa-dosa kita, ditumpuk dosa kita di atas kepala dan 2 pundak kita. Saking banyaknya Pak, nggak cukup kepala ini menanggung, 2 pundak pun ikut menanggung, saking banyaknya.
utiya bidunubihi ala ra'sihi wa atiqai, didatangkan kepada hamba tadi yang sedang salat berdiri tadi dosa-dosanya di kepala dan dua pundaknya. Fakullama raka'a wa sajad, ketika hamba yang penuh dengan dosa-dosa itu, ya Allah tumpuk dosa-dosanya, ketika dia ruku atau sujud, tasaqatat anhu, maka dosa-dosanya berguguran seiring dengan ruku dan sujudnya. Rasakan itu Bapak Ibu. Maka sampai Ibnu Qayyim Az-Zaujiyah mengatakan, kalau toh demikian, perpanjang rukumu, perlama sujudmu sebanyak dosa-dosamu. Allahu Akbar. Nikmat rukunya Pak, nikmat sujudnya. Ketika kita merasa begitu banyak dosa-dosanya, gugurkan dengan salat-salat kita. Baik, alladzina yuqimunas shalah. Begitupun yang keempat, fungsinya ada sebagai apa? Sebagai tameng. Ya, innas salata tanha anil fahsyai wal munkar. Itu fungsi salat. Ketika berfungsi salatnya, maka salat mencegah diri kita ini dari kekejian dan kemungkaran. Tapi sebenarnya mohon maaf, kenapa kok masih bermaksiat tapi dia salat? Berarti dipertanyakan salatnya. Salat yang khusyuk, salat yang berfungsi itu adalah salat yang mencegah diri kita. Sekarang gimana kalau kita salat tapi masih maksiat? Berarti salatnya baru berfungsi itu. Harusnya sedih kita ini. Kenapa masih maksiat tapi kita salat gitu kan ya? Berarti salat ini masih cangkang, hampa, enggak ada isinya. Perbaiki lagi. Perbaiki lagi, terutama kekhusyuannya. Illa 'alal khashiin alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Itu kualitas salat harus seperti itu. Karena berat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashin, berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Bagaimana khusyuk dalam salat itu? Allah terjemahkan ayat berikutnya, yaitu alladzina yadhunnun. Itu orang-orang yang yakin ketika salatnya dia sedang bertatap muka dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu khusyuk dalam salat, merasakan diri sedang bertatap muka dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, tanda yang kelima, orang yang beriman yang sebenarnya itu adalah tidak hanya ibadah individual, tidak hanya kesalehan pribadi. Salat itu adalah bentuk kesalehan pribadi, ibadah individual, hubungan kita secara vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada amalan yang kedua, horizontalnya, yaitu apa? Wa mimma razaqnahum yunfikun. Salat, infak itu suka disandingkan bersamaan, Pak. Jadi kalau candanya saya, kalau pengen lihat seberapa hebat salat kita, maka lihat seberapa hebat infaknya. Itu aja perumusannya. Kalau mau tahu sehebat apa salat kita, maka lihat sehebat apa infak kita. Karena Allah sandingkan salat infak, salat infak. Allahu Akbar. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Dia gemar berinfak, dia senang berinfak. Setiap pagi seperti ini, dua malaikat sudah standby mendoakan kita. Mau yang mana? Yang pertama mengatakan, berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan, ya Allah berikanlah pahala yang berlipat bagi orang-orang yang berinfak di pagi hari ini. Tapi ada malaikat yang kedua yang berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafan, ya Allah berikan kehancuran, kebinasaan bagi siapa? Mumsikan, yang pelit, yang nahan-nahan, tidak mau berinfak. Tapi mohon maaf, jangan salah prioritas. Ada infak yang sifatnya wajib, ada infak yang sifatnya sunnah atau mustahab. Ya, yang wajib apa diantaranya? Zakat. Oke. Berikutnya apa? Nafkah kepada keluarga itu wajib, Pak. Suami, mohon maaf di sini wajib menafkahi istrinya. Bedakan antara nafkah dengan uang operasional, itu beda. Itu wajib, Pak. Ayah wajib menafkahi anak-anaknya. Itu kewajiban. Kalau sudah merasakan kewajiban, sudah labelnya wajib, itu rumusannya Pak, al-wajibu ma yusabu ala fa'ilihi wa yu'aqabu ala tarikihi. Hati-hati.
Secara syariat wajib adalah sesuatu yang apabila kita kerjakan berpahala, dan jika diabaikan dosa. Jadi mohon maaf, berdosa bagi suami yang enggan menafkahi istrinya, berdosa bagi ayah yang enggan menafkahi anak-anaknya. Dosa itu nafkah. Hati-hati, itu infak wajib sifatnya. Donasi ke Palestina, donasi ke masjid, itu wajib nggak hukumnya? Tidak. Grade-nya yang kedua, sunnah atau mustahab. Jangan sampai kita nih rutin rajin donasi ke Palestina, rajin donasi ke masjid, tapi pelit kepada pasangan, pelit kepada anak-anak. Itu seperti orang yang ngejar tahajud, subuhnya kesiangan. Ya, kayak gitu tuh. Dia kejar tahajud tuh, tapi subuhnya kesiangan. Dia rajin infak ke masjid tuh, tapi ke pasangannya pelitnya minta ampun, ke anak-anaknya pelitnya minta ampun. Padahal di sana ada skala prioritas. Baik, ini 5 tanda. Kembali ke doa tadi, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. Kalau mau aman, maka kuatkan iman kita dengan 5 tanda tadi. Insyaallah 5 tanda ini membuahkan 3 hal. Lahum darajatun inda rabbihim wa magfiratun wa rizqun karim. Derajat yang mulia, ampunan atas dosa-dosa, dan surga yang abadi. Ini 3 fasilitasnya. Permohonan kedua, wassalamati wal islam. Ya Allah, dengan bulan Muharram yang baru ini, datanglah kepada kami keselamatan dan keislaman. Disandingkan kata selamat dengan keislaman, maksudnya apa? Kalau mau selamat dunianya, mau selamat akhiratnya, maka sempurnakan keislaman kita. Setelah sempurna rukun yang 5 itu, Rasul mengatakan sederhana sekali, al-muslim, kata beliau, orang muslim itu adalah man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Sederhana itu. Orang muslim adalah di mana muslim lainnya selamat dari bahaya lisan dan tangannya. Mohon dijaga lisannya, jangan sampai keluar kata-kata kasar, keluar kata-kata kotor, apalagi yang haram keluarnya. Terlebih lagi pada pasangan atau anak-anak kita, tahan, jaga lisannya dan jaga tangannya. Jangan sampai kita menyakiti orang-orang yang kita kasih, kita sayangi, sahabatnya, tetangganya. Jaga tangannya. Buktikan keislaman kita dengan apa? Lisan dan perbuatan kita. Terakhir yang ketiga, karena waktu terbatas, yang kita minta apa? Hilala rusydin wa khairin. Bulan penuh petunjuk dan keberkahan. Maksudnya apa? Kalau mau berkah usianya, mau berkah hartanya, mau berkah ilmunya, mau berkah rumah tangganya, maka kata kuncinya apa? Ikuti petunjuk Allah SWT. Allah gandengkan kata rusydin wa khairin, bulan berpetunjuk dan kebaikan. Kalau mau kebaikan, keberkahan tadi, maka ikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Allah berjanji di surah Al-Baqarah ayat 38, qulna bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ada 2 yang Allah siapkan di ayat ini. Faman tabi'a hudaya, barang siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah, ayat-ayatnya jadikan undang-undang kehidupan sebagai pala atau pedoman kehidupannya. Faman tabi'a hudaya, suka tidak suka, logis tidak logis, kalau benar ayatnya, sahih hadisnya, ikuti. Ya, ini ketaatan kita ini, tidak pilih-pilih syariat. Semuanya kita ambil. Ya, syariat sholatnya, syariat puasanya, syariat warisnya, diambil semuanya. Jangan pilih-pilih. Faman tabi'a hudaya, barang siapa yang mengikuti petunjukku, walaupun dia terpaksa, walaupun tidak masuk akal, walaupun perasaannya tertoreh dengan syariat tadi karena dia nggak suka misalkan ya, tapi dia ikuti, Allah jaminkan fala khaufun 'alaihim. Mereka yang tunduk ini, yang taat ini, la khaufun 'alaihim. Mereka tidak takut. Maksudnya apa? Allah takut, Allah cabut ketakutannya akan masa depan. Ini jaminannya, Pak. Allah cabut kekhawatirannya akan masa depan.
Karena banyak di sana para ayah, para suami yang khawatir akan masa depan pasangannya, akan masa depan anak-anak. Padahal masa depan anak-anak kita, masa depan pasangan kita ada di genggaman siapa? Allah. Wa kullu syai'in qaddarnahu taqdira. Semuanya sudah ditakar dan tidak akan pernah salah alamat. Untuk cucu kita, untuk anak kita, itu sudah ada takaran rizkinya. Allah Ar-Razzaq, Al-Mannan, Al-Fattah, Al-Wahhab. Yakin dengan nama itu. Masa depan anak-anak kita di genggaman Allah Ar-Razzaq itu yang maha memberi rizki, Al-Mannan yang tidak bosan memberi, Al-Fattah yang membukakan pintu-pintu itu. Allah menjamin masa depan kita. Nggak usah khawatir. Asalkan apa? Ikuti petunjuknya. Dan yang kedua jaminannya apa? Walahum yahzanun. Mereka tidak akan sedih. Maksudnya adalah Allah cabut kesedihan akan masa lalu kita. Masing-masing kita pasti punya dosa. Tapi Allah dengan asma-asmanya, dengan nama-namanya siap. Ya Ghafir, Ya Ghaffar, Ya Ghafur. Dengan 3 nama itu saja luar biasa. Allah yang maha pengampun. Bagi kita yang mungkin yang merasa dosa sedikit, sebut nama Al-Ghafir, itu yang maha pengampun. Tapi ada nama yang kedua, Ya Ghaffar, yang maha sering mengampuni. Kenapa ada Al-Ghaffar? Karena di sini ada banyak kita di antaranya yang sering berbuat dosa. Sebut nama Al-Ghaffar. Dan bahkan ada yang ketiga, Al-Ghafur, yang maha tidak bosan sebesar apapun dosa-dosa hambanya. Bagi yang merasa dosanya sering bahkan besar, sebut nama itu, Ya Ghafur, Ya Ghaffar, Ya Ghafur. Ini jaminan yang Allah berikan kepada orang-orang yang mengikuti petunjuknya. Di surah Taha Allah balas lagi, ada jaminan lagi. Qala ihbita minha jami'a fa imma ya'tiyanakum minni huda faman ittaba hudaya fala yadhillu wa la yashqa. 2 riwayat lagi Allah siapkan. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah, fala yadhillu wa la yashqa, dia tidak akan tersesat, tidak akan nyasar selama dunia. Karena apa? Dia pegang pedomannya, dia pegang obornya, dia pegang lenteranya, dia diterangi cahaya Islamnya itu dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Enggak akan nyasar orang itu. La yadhillu, tidak akan tersesat selama di dunia. Wala yashqa, dan tidak akan celaka kelak nanti di akhirat. Ini 4 reward yang Allah berikan kepada orang-orang yang mengikuti petunjuk Allah. La khaufun alaihim wala hum yahzanun, la yadhillu wala yashqa. Sebaliknya, mohon maaf, bagi orang-orang yang berani membangkang, berani membelot, tidak mengindahkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabb lima asyaratani a'ma laqad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Bagi yang membelot, yang membangkang atas syariat Allah Subhanahu wa taala, mungkin karena egonya, mungkin karena kental dengan budaya atau adatnya, dia campakkan syariat itu. Hati-hati. Faman a'rada an dzikri, barang siapa yang membelot dari zikir kepadaku, dari hukum yang aku turunkan, fa innalahu ma'isyatan dhanka. Di dunia Allah berikan kehidupan yang menyempitkan dadanya itu. Walaupun dia tinggal di rumah yang mewah, kendaraan yang nyaman, tapi dadanya sempit, ya, dicabut keberkahannya. Dan yang kedua adalah wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Di akhirat nanti Allah kumpulkan mereka ini yang belakang ini dalam keadaan buta. Maksudnya adalah apa? Dibutakan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengeluh, wahai Tuhan, kenapa hari ini Engkau butakan kami? Pada di dunia dulu kami melek, bisa melihat. Allah mengatakan, begitulah kalian. Kalian lupakan ayat kami di dunia, sekarang kami lupakan kalian. Na'udzubillah, subhanallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat kita, terutama 3 permohonan itu. Pertama adalah keimanan dan keamanan, yang kedua keselamatan dan keislaman,
yang ketiga adalah petunjuk dan keberkahan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.